Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Maulana dari kelas 10 TKP 1, nomor absen 3. Saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD, dan lembaga kepresidenan yang berisi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia atau MA, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MK, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK, Komisi Yudisial Republik Indonesia atau KY. Yang kedua ada suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Suprastruktur dan infrastruktur politik adalah dua hal yang berbeda tetapi saling membantu dalam keberlangsungan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perbedaan keduanya juga berada pada peraturan yang mengikat. Lembaga-lembaga suprastruktur politik memiliki tugas serta peranan yang semuanya diatur oleh peraturan perundang-undangan atau konstitusi terkait dengan landasan hukum dari suprastruktur politik. Sementara lembaga-lembaga infrastruktur politik tidak diatur secara resmi oleh peraturan perundang-undangan atau konstitusi mengenai tugas serta peranan dalam pemerintahan. Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Suprastruktur politik adalah lembaga politik yang bergerak secara formal meliputi trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Contohnya, presiden dan wakilnya, DPR, MPR, MK, dan lain sebagainya. Adapun infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Lembaga ini bersifat non-formal tetapi memiliki pengaruh terhadap pembentukan kebijakan negara. Contoh infrastruktur negara meliputi lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi masyarakat atau ormas, partai politik, media massa, dan lain sebagainya yang bergerak secara independen. Tata kelola pemerintahan yang baik. Unsur-unsur tata kelola pemerintahan yang baik dikutip dari modul pembelajaran PPKN untuk SMA kelas 10 tahun 2020 yang disusun oleh Ida Rohayani. Tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur yang mencakup antara lain: 1. Hubungan antara pemerintah dengan pasar. 2. Hubungan antara pemerintah dengan rakyat. 3. Hubungan antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan. 4. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih politisi dan pejabat-pejabat yang diangkat pejabat birokrat. Yang kelima, hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dengan penduduk perkotaan dan pedesaan. Yang keenam, hubungan antara legislatif dan eksekutif. Yang ketujuh, ada hubungan pemerintah nasional dengan lembaga-lembaga internasional. Terima kasih.